Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa bisa dipimpin Setio. Ya teman-teman, sebelum pembelajaran kali ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa minta kepada keinginan masing-masing dimulai. Berdoa dalam nama Allah. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek kebersihan dulu, kerapiannya, baju-bajunya tolong dirapikan. Buku-buku yang bukan pelajaran pendidikan Pancasila silahkan ditaruh ke dalam tas. Sudah bersih? Sudah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Fanya Kirana Rahma. Yang ada satu ya? Ya. Alia Putri? Apa? Hadir. Ada beberapa yang tidak masuk. Nah, tapi nggak apa-apa. Hari ini jangan mengurangkan semangat kita untuk terus belajar. Yang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin. Terus jangan lupa juga, kalian kan sekarang udah kelas 11, harus semangat belajarnya, harus sudah punya tujuan belajarnya, nanti mau kuliah di mana, dipersiapkan mulai dari sekarang. Oke. Karena sekarang udah mulai siang, mulai ngantuk, mulai capek, kita bakar semangat dulu. Kita ice breaking nyanyi lagu nasional. Berdiri semuanya. Boleh sambil tepuk tangan. Berkibarlah bendera, silahkan duduk kembali. Sudah semangat? Sudah. Belajar? Siap. Oke. Kita ulas kembali materi sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang apa? Di unit 2. Makna sila Pancasila. Ya. Makna sila Pancasila. Masih ingat gak apa makna Pancasila sila pertama dan ketiga? Ada yang bisa? Oke. Untuk sila pertama sendiri memiliki makna yaitu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Terus kalau yang sila ketiga apa? Dan untuk sila ketiga berarti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengutamakan kepentingan bersama di atas dari kepentingan pribadi. Ya, benar sekali. Ada yang bisa? Ada apa makna sila ketiga dan pertama? Makna sila pertama ketiga. Ya, kalau yang sila keempat? Terima kasih. Masih ingat ya materi sebelumnya berarti? Sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu Pancasila dalam tindakan. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu menelaah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan pemahaman kalian sendiri. Nah, nanti kalian ketika saya tanya bisa jawab sebisa kalian, sepengetahuan kalian sendiri. Nah, sebelum memasuki materi, ada dua pertanyaan. Apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya. Coba, apa contohnya? Apa yang sudah kalian lakukan? Dan tidak ada yang angkat tangan? Ya, boleh. Apa aja? Kepada agama, suku, ras, dan budaya. Betul. Apa lagi? Bergotong royong. Iya, boleh.
Apalagi musyawarah. Banyak ya. Yang kedua, apa kalian dapat diskriminasi sama dengan lain? Ada yang beragama muslim? Ada. Gimana? Yang beragama muslim kalian pernah merasa diskriminasi? Tidak. Berarti berarti beda-beda ya, tidak ada kemudian ataupun pengecualian. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama itu gambar apa? Ibadah. Beribadah. Ya, sholat. Kalau orang Islam sholatnya di mana? Di masjid. Toleransi kita bangun. Yang paling utama masih ingat pelajaran sebelumnya? Yang paling utama itu sila berapa? Sila 1. Kenapa kok sila 1? Ya, karena dalam agama itu sudah mencakup pembelajaran dari sila 1, 2 sampai 5. Kemudian yang gambar nomor 2 itu gambar apa? Membantu mendorong sepeda. Ya, ada orang yang membantu mendorong sepeda. Nah, ini ditekankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mana ada orang yang kesusahan, kita berinisiatif. Datangnya dari hati atau perasaan diri sendiri. Ada inisiatif untuk menolong. Yang ketiga, apa sih maksudnya bangga buatan Indonesia? Mengatai bahagia Indonesia. Nasionalisme itu adalah bukan berbicara. Terusnya kalau kita pakai apa? Kemudian kalau di sekolah sebelum kita masuk ke dalam adalah lagu nasional, itu juga masuk. Selain itu rasa kita nasionalisme itu dalam ayat. Kemudian yang keempat, musyawarah. Kalian sudah sering kali pasti melakukan musyawarah sebelumnya apa? Diskusi kelompok, apa lagi? Bina 12. Ya, apa lagi? Ya, musyawarah itu juga apa sih? Untuk mendapatkan kesepakatan bersama atau mufakat. Jadi banyak kepala, harus kita dengan satu. Jadi ada banyak kepala yang dekat, yang beda, tapi bagaimana yang berbeda harus memiliki visi yang sama. Itu fungsinya dari musyawarah, tidak boleh menghadirkan atau memaksakan pendapat lain. Yang kelima, itu berapa? Bersih kelas. Ya, ini ditekankan pada hak dan kewajiban sebagai manusia akan sama berperan. Hak benar apa dulu? Kewajiban. Apa sih? Sesuatu yang harus dilakukan. Kalau yang hak, sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian di sini saya ada video. Ini video. Jangan berbicara Radikal menyobelkan bendera Belanda di gedung apa? Di hotel apa? Halaman Jokowi. Nah, ini sebagai bukan salah dari siswa. Boleh tanya ada Mas Lena ikut di proses tadi ikut. Nah, juga dari ikut. Nah, rasa sudah pada saat ini kita dari mana segera. Nah, ini bisa kalian wujudkan sebagai pelajar. Kalian bisa ikut menyuarakan, melestarikan budaya-budaya kita zaman dahulu. Di sini juga terlihat bagaimana keadaan Indonesia zaman dahulu. Kita memasuki penugasan. Nanti ini penugasannya secara kelompok. Saya lihat dulu, perlihatkan dulu. Kasus yang akan kalian amati nantinya. Ini gimana videonya? Ada sama-sama lagi yang buat video di sini. Nah, kalau berbeda dengan bukan berbeda karena lain kan. Ada cuma jadi ada yang lain berbeda karena lain. Ada kalau berbeda kan karena apa lagi? Kenapa kalau di rumah kalau yang semangat jadi ini pas untuk menyenangkan saat sebelum ya ini pas ada ya benar karena lagu ini bisa membuat kita semangat tetapi kita lihat tadi kalau lagu benar-benar kita harus menyenangkan bagaimana karena menjadi kerja Pancasila yang seharusnya lebih dilestarikan apa bisa kalau benar-benar itu menjadi nasional tidak itu akan menjadi sesi diskusi nanti terus selanjutnya apa lagi memang yang berbeda ataukah ada perbedaan dengan lagu nasional jadi lagu yang lebih asik kalau benar-benar itu ya kalau dari udah dari dia bakal yang berbeda nah dari tapi pada berbeda sini artinya atau nasional itu bakal inspirasi dari lagu kita buka sesi diskusi. Silahkan berkumpul dengan kelompok kalian. Saya sebutkan ya kelompoknya. Kelompok yang pertama ada Miss Falah sebagai ketua. Alia Putri, anggota, Jihad, anggota, Falasi, anggota, Samira, anggota, dan Jalan Luar Negeri. Kelompok 2, Rahmi Jadi sebagai ketua. Hanya jadi anggota, Tiara Ayu anggota, Maisin anggota, Fanya anggota. Kelompok 3, Bintang sebagai ketua. Anggotanya ada Hana Azarin, Kamila Aziza, Laila Estiani, Jadi Prasetyo, dan Muhammad Fakih. Kelompok 4, ada Sri Aryo sebagai ketua, Kata Ega, anggotanya Maleka, Muhammad Aryan, Sasa Jawa dan Zilma Sofia. Kelompok 5, Muhammad Yazid sebagai ketua, Muhammad Yazid, Ahmad, Kalea, Meisila, dan Muhammad Fakih dan Zikis. Kelompok 6, Kamalia sebagai ketua, Azza Fitri, Wafika Harni, Laila Nisa, Isela, dan Juta. Akan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk ketuanya bisa maju mengambil lembar kerjanya, ambil berdasarkan kelompok.
Jadi pengerjaannya itu kan ada soal 1 sampai 6. Masing-masing kelompok nanti wajib presentasi hanya 1 soal saja. Kelompok 1 presentasi nomor 1, kelompok 2 presentasi nomor 2, kelompok 3 yang nomor 3 dan seterusnya. Kemudian nanti juga wajib bertanya ya masing-masing kelompok. Baik, pertanyaannya langsung saya beri aja. Kelompok 1 bertanya pada kelompok 2, kelompok 2 bertanya pada kelompok 1, 3 keempat, 1 5. Jadi nanti biar tak rebutan pertanyaan. Paham? Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ketua membimbing kelompoknya. Saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Sudah selesai? Oke, dipersiapkan yang akan maju untuk presentasi. Silahkan yang mau maju ke depan. Masing-masing kelompok perwakilan 1. Boleh menunjuk, boleh mengajukan diri. Bisa hadap ke depan semuanya. Diperhatikan temennya yang akan presentasi. Sudah siap? Presentasi kedua. Dari kelompok 1 dibacakan soal dan jawaban serta solusinya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1, saya Suara Banyak Karismari absen 19, ada Laurencia Ardina, Ya. ada Safira Ayu, ada Jalana Nurhani, ada Ana Putri Nafian Antoni, sama yang terakhir Jihan Alivia. Jadi untuk nomor 1 akan menjawab nomor 1, yaitu pertanyaannya. Lagu Garuda Pancasila dan lagu Garuda di Dadaku sama-sama berisi tentang Garuda. Namun, mengapa ketika acara keolahragaan, lagu Garuda Pancasila tidak pernah dilantunkan? Justru lagu band dari Netral yang menggema di stadion. Jadi, jawaban dari kelompok saya yaitu lagu Garuda di Dadaku lebih dikenal di kalangan generasi muda karena memang itu yang selalu dinyanyikan saat ada acara keolahragaan. Kebiasaan yang secara tidak langsung ini menjadi budaya yang rasanya tidak dapat dipisahkan. Lagu ini juga berisi tentang semangat kebangsaan dan sebagai bentuk dukungan untuk tim nasional yang sedang berjuang. Selain itu, gaya musik dan aransemen lagu Garuda di Dadaku lebih modern dan mudah diterima oleh audiens, khususnya anak muda. Sedangkan lagu Garuda Pancasila mungkin dianggap lebih formal dan memang kami juga belum pernah mendengar gemuruh lagu Garuda Pancasila dinyanyikan ketika event keolahragaan. Serta pengaruh lagu pop yang juga membuat lagu Garuda di Dadaku menjadi lebih cocok didengar ditambah liriknya selaras dengan jika digunakan untuk menyuarakan dukungan suatu pertandingan. Sedangkan kurang pas jika lagu Garuda Pancasila yang sifatnya juga khidmat dan resmi ini dinyanyikan dalam keadaan yang kurang pas. Pada intinya hanya ingin menghormati lagu nasional. Solusi. Jadi untuk solusinya yaitu yang pertama, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang makna dan nilai dari lagu Garuda Pancasila melalui kampanye di sekolah-sekolah dan media sosial agar generasi muda lebih mengenalnya. Yang kedua,
kolaborasi dengan menggandeng musisi populer untuk melakukan versi remix atau aransemen modern dari Garuda Pancasila agar lebih menarik dan sesuai dengan selera pendengar saat ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menyisipkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai acara olahraga sehingga makna dari lagu Garuda Pancasila bisa lebih dipahami dan dihargai. Sekian. Kelompok 2 siapkan pertanyaannya. Kelompok 1 nanti ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal nomor 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahayu Dewi Anggraini dari absen 25 dan anggota kelompok saya ada Mayvin Angelin, ada Hanin Siri dan Zara Ainun, lalu ada Kirana Ayu dan Fanya Yasmin. Untuk soalnya sendiri yaitu apakah lagu Garuda di Dadaku bisa menjadi lagu nasional? Jawaban dari kelompok saya yaitu menurut sumber yang kami dapatkan dari sport.com bahwa tahun 2010 lagu Garuda di Dadaku sempat diajukan untuk menjadi lagu nasional. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dan kelanjutannya. Lebih dari itu, lagu nasional bersifat resmi harus melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan pengakuan. Kemudian lagu Garuda di Dadaku terinspirasi dari lagu Apuse. Kalau kalian sadari, instrumen ref Garuda di Dadaku itu sama persis dengan lagu Apuse. Namun di dalam lagu ini juga memiliki elemen-elemen patriotik. Tetapi lagu ini lebih tepat dianggap sebagai lagu kebanggaan atau lagu penyemangat dalam konteks olahraga dan budaya populer. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu kita untuk lagu yang kita ajukan untuk menjadi lagu nasional itu harus mengandung unsur sejarah dan memenuhi syaratnya. Saatnya kita buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya dulu? Sebut aja ya, dari kelompok 1 dan bertanya pada kelompok 2. Oke, silakan berdiri. Baik, saya ingin bertanya pada kelompok 2. Apakah bisa lagu biasa diajukan menjadi lagu nasional? Bukankah zaman dahulu ada lagu nasional karena berangkat dari sebuah kejadian yang mengenaskan, mengharukan, ataupun menyenangkan, sehingga berhubungan dengan sejarah dari sebuah kisah dan mengandung makna sedalam-dalamnya? Mohon dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab dari kelompok 1. Menurut sumber yang kami dapat sebelumnya bahwa lagu Garuda di Dadaku sempat diajukan menjadi lagu nasional namun belum mendapat persetujuan. Artinya lagu biasa pun bisa diajukan sebagai lagu nasional namun harus memenuhi persyaratan yang tidak mudah.
Kemudian syarat untuk mengajukan lagu menjadi lagu nasional antara lain harus memiliki lirik yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, mampu menyatukan masyarakat, dan memiliki daya tarik yang luas. Selain itu, perlu dukungan dari lembaga resmi dan proses evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan identitas nasional. Jadi nggak harus dari sebuah kejadian. Buat lagu untuk mengirimkan lagu biasa menjadi lagu nasional. Gimana? Jadi tidak harus dari suatu kejadian ya untuk lagu biasa itu menjadi suatu lagu nasional. Nggak harus. Oke, bisa diterima jawabannya? Bisa. Lanjut. Dari kelompok berapa? Dua. Saya Zarin Nabila dari absen nomor 33 izin bertanya. Jika ingin menghormati lagu nasional, bukankah lebih baik Garuda Pancasila diwajibkan untuk dinyanyikan ketika ada event keolahragaan? Hal ini juga sebagai bentuk melestarikan lagu nasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alia Putri dari kelompok 1. Saya izin menjawab. Boleh saja, namun dalam event besar pasti yang dinyanyikan hanya lagu kebangsaan yang wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Namun dalam konteks ini, ketika sedang bertanding, apakah relevan lagu resmi seperti Garuda Pancasila digunakan dengan keadaan yang tidak khidmat? Menurut kami, sebaiknya jika ingin melestarikan bisa melalui kegiatan lain seperti seminar dan menyanyikan di sekolah sehingga anak muda tidak asing dengan lagu nasional, khususnya dengan lagu Garuda Pancasila. Apakah jawabannya diterima? Terima kasih. Kelompok 3 yang mau bertanya? Untuk kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Hana Azarin, absen 6 dari kelompok 3. Terima kasih. Sesi diskusi berjalan dengan baik. Silahkan ditutup presentasinya. Salah satu aja. Sekian dari ke-6 kelompok. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Lanjut kita evaluasi menggunakan snowball throwing. Bisa kita mulai? Bisa ke sini aja, Kak. Ayo memilih apa yang kau suka. Kita belajar wujud dan belajar. Kali ini juga cita-cita. Stop. Lempar. Boleh lempar. Kalau musik berhenti langsung lempar. Nah, berhenti. Yang dapat kertas mulai dari depan. Angkat tangan. Sarah. Gimana? Kamu bisa berdiri. Dibaca pertanyaannya. Sebutkan sikap nasionalisme kamu sebagai siswa yang pernah dilakukan, yaitu mengikuti upacara bendera, terus rajin belajar untuk mendapatkan prestasi, terus menghargai perbedaan antara teman sekelas. Lanjut. Sarah.
Ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada. Oke. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Seru. Perbedaan lagu Garuda Pancasila dengan kamu deh. Apakah itu sebagai pengalaman baru kalian? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagian mana yang paling menyenangkan? Lempar teman. Pas Jadi, kesimpulan dari pembelajaran PKN pada hari ini adalah kami dapat mengetahui perbedaan dari Garuda Pancasila, lagu Garuda Pancasila dan juga lagu Garuda di Dadaku, dan kita juga bisa memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maaf Ibu, gak kedengeran. Jadi pada kesimpulannya lagu Garuda Pancasila dan Garuda di Dadaku itu mempunyai makna yang hampir sama, sama-sama mengandung kode dan juga tinggal bagaimana kita cara membawanya, mau dengan kerja atau pendidikan juga apa Pancasila itu tergantung kalian dan saya. Nah, untuk sendiri aku belajar sendiri itu juga bapak harus mulai proses dan juga cara harus ada mengandung nilai negara atau politik dan juga menciptakan suatu kebanggaan sekaligus sebagai sebagai rasa berjuang. Jadi kalau lagu Garuda Pancasila dinyanyikan ketika ada di sekolah madrasah itu karena dari sekolah itu memang yang betul-betul adalah karena pembelajarannya berarti terima kasih atas kebersamaan. Jangan pantang menyerah dan terus semangat untuk mencapai cita-cita. Bu, salam Pancasila, Bu. salam. Salam. Salam Pancasila. Salam. Sebelum pembelajaran PKN hari ini diakhiri, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah dan bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Saya akhiri pembelajaran Ring saudai. Itu